Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu struktur dan sistem persekolahan dan madrasah, yang beranggotakan pertama, Nike Budiharti, kedua, Salsa Regita Cahyani, dan yang ketiga, Yulia Putri Meilina. Pokok pembahasan 1. Konsep struktur dan sistem persekolahan dan madrasah. 2. Sistem persekolahan dan madrasah. 3. Struktur persekolahan dan madrasah. Konsep sistem dan struktur persekolahan dan madrasah. Pengertian sistem pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan suatu strategi atau cara berpikir. Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata pedagogi yang berasal dari bahasa Yunani kuno, pait yang artinya anak, dan agagos yang artinya membimbing. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar para pelajar dididik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Jadi, sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif. 3 unsur pokok usaha pendidikan. Pertama, unsur masukan, ialah peserta didik dengan berbagai ciri yang ada pada diri peserta didik. Kedua, unsur usaha adalah proses pendidikan. 3 unsur hasil usaha adalah hasil pendidikan yang meliputi hasil belajar. Selanjutnya, pengertian struktur pendidikan. Struktur organisasi adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Struktur adalah bagaimana bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan, yang bersifat fundamental bagi sistem. Sistem dan struktur pendidikan mengandung pengertian seperangkat unsur-unsur yang saling terikat dan berhubungan serta saling bergantungan antar satu sama lain yang merupakan satu kesatuan dengan tujuan bersama, yakni memberikan kemajuan dan peningkatan di bidang pendidikan. Sistem persekolahan dan madrasah secara umum, sistem pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang membahas tentang sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dijelaskan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 13 dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pada pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar yang meliputi SD atau MI, kemudian pendidikan menengah yang dibagi menjadi dua, yaitu menengah pertama atau SMP atau MTS, dan menengah atas SMA, MA, SMK atau MAK. Kemudian yang ketiga ada pendidikan tinggi yang meliputi akademi, universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi. Mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Kemudian pada pasal 15, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
Kemudian juga ada pendidikan informal dan pendidikan non-formal. Struktur persekolahan dan madrasah. Yang pertama, struktur kurikulum pada SD atau MI. Meliputi kompetensi inti yang dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi ini, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Menggunakan notasi, yang pertama kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual, kemudian kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kemudian ada mata pelajaran yang disusun berdasarkan kompetensi inti dan alokasi waktunya sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Kemudian ada beban belajar di SD yang meliputi kelas 1 adalah 30 jam pelajaran, kelas 2 adalah 32 jam pembelajaran, kelas 3 adalah 34 jam pembelajaran, kemudian kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 jam pembelajaran. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti dan dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Kompetensi dasar juga dibagi menjadi 4, mengikuti kompetensi inti yang tadi. Kelompok 1 merupakan kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 1 atau KI 1. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok kompetensi dasar sikap sosial. Yang kelompok ketiga, kelompok kompetensi dasar pengetahuan. Kelompok keempat adalah kelompok kompetensi dasar keterampilan. Kemudian muatan pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum K13 pada SD atau MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu, kecuali pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Pelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, integrasi intradisipliner, kedua, integrasi interdisipliner, ketiga, integrasi multidisipliner, dan yang terakhir, integrasi transdisipliner. Kemudian ada struktur kurikulum SMP atau MTS. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti SMP atau MTS merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL atau standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelasnya. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas. Rumusannya hampir sama dengan kompetensi SD atau MI, yaitu kompetensi inti pertama untuk kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti kedua untuk kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti ketiga untuk kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keempat untuk kompetensi inti keterampilan. Kemudian ada mata pelajaran. Struktur kurikulum SMP atau MTS terdiri atas mata pelajaran umum atau yang disebut dengan kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Khusus untuk MTS dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang sudah diatur oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, beban belajar. Yang pertama, beban belajar di SMP atau MTS dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Yang kedua, beban belajar 1 minggu adalah minimal 38 jam pelajaran. Yang ketiga, beban belajar di kelas 7, 8, dan 9 dalam satu semester paling sedikit 18 minggu efektif. Yang keempat, beban belajar di kelas 9 pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu efektif. Yang kelima, beban belajar di kelas 9 pada semester genap paling sedikit 14 minggu efektif. Yang keenam, beban belajar bagi SMP atau MTS yang menyelenggarakan sistem kredit semester atau SKS diatur lebih lanjut dalam pedoman SKS. Selanjutnya, muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran di SMP atau MTS yang berbasis pada konsep-konsep terpadu dari berbagai disiplin ilmu untuk tujuan pendidikan adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Selanjutnya, kompetensi dasar.
Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Struktur kurikulum SMA atau MA. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti SMA atau MA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki peserta didik SMA atau MA pada setiap tingkat kelas. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Kompetensi inti 1 atau KI 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler untuk mengembangkan kompetensi sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler untuk mengembangkan kompetensi peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Yang kedua, mata pelajaran peminatan akademik. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan program kurikuler untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan MIPA, IPS, serta bahasa dan budaya. Khusus untuk MA dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia. Kurikulum SMA atau MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik diperkenankan memiliki mata pelajaran lintas minat dan atau pendalaman minat dan atau mata pelajaran informatika. Selanjutnya beban belajar. Yang pertama, beban belajar di SMA atau MA dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu. Yang kedua, beban belajar di 1 minggu kelas 10 minimal 42 jam pelajaran. Yang ketiga, beban belajar di 1 minggu kelas 11 dan 12 minimal 44 jam pelajaran. Yang keempat, beban belajar di kelas 10 dan 11 dalam 1 semester minimal 18 minggu. Yang kelima, beban belajar di kelas 12 pada semester ganjil minimal 18 minggu. Yang keenam, beban belajar di kelas 12 pada semester genap minimal 14 minggu. Beban belajar bagi SMA atau MA yang menyelenggarakan sistem kredit semester atau SKS diatur dalam pedoman SKS. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.